Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3, pada video kali ini akan mempresentasikan mengenai peer-to-peer lending. Sebelum mulai, saya akan perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Christian Yuda sebagai presenter, Dewa Ayu Putua Maranggana sebagai penyusun, kemudian Ratu Ayu Okta, Gabriela Tasya, dan Maria Mete sebagai anggota. Peer-to-peer lending merupakan sebuah sistem pada jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Cara kerja peer-to-peer lending terbagi menjadi dua sesuai dengan pihak yang berperan di dalamnya, yakni peminjam dan pendana. Hal yang perlu dilakukan oleh peminjam adalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online. Dokumen itu berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan tujuan peminjam dalam pinjaman tersebut. Bagi pendana atau pemberi pinjaman, apabila pendana telah mengambil keputusan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, maka pendana bisa langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai dengan investasi pendanaan. Kemudian, setiap bulannya peminjam akan mencicil dana pinjamannya dan pendana akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran atau nominal bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Keuntungan investasi peer-to-peer lending yang paling utama adalah return yang lebih tinggi daripada instrumen tradisional seperti deposito. Pada beberapa platform, peer-to-peer lending, return atau bunga yang diterima investor bisa menyentuh 20% per tahun. Resiko berinvestasi di peer-to-peer lending adalah dana pinjaman yang tak kembali. Peminjam bisa saja menunggak pembayaran uang pinjaman. Dengan kata lain, investor tidak menerima keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Dana itu bahkan bisa tidak kembali. Berikut ini merupakan salah satu contoh kasus peer-to-peer lending. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Lending Club, CEO dan founder dari Lending Club, Renaud Laplanche, telah mengundurkan diri akibat hasil investigasi yang membuktikan bahwa Renaud telah memasarkan pinjaman tak memenuhi syarat kepada investor di dalam perusahaan yang didirikannya sendiri. Menghadapi tekanan kompetisi dan pertumbuhan yang dianggap terlalu cepat, strategi yang dilakukan Renaud adalah mengumpulkan pinjaman-pinjaman di Lending Club untuk dijual dalam bentuk sekuritisasi dengan tujuan untuk mendapatkan investor yang lebih banyak. Berhasil menjual sekuritas ini kepada beberapa perusahaan investasi ternama seperti Goldman Sachs Group Incorporation dan Jefferies LLC. Renaud melakukan tindakan pemalsuan informasi agar bandelan ini terlihat menarik dan disesuaikan dengan kriteria dari perusahaan-perusahaan tersebut. Peristiwa ini menjadi semakin menarik pada saat Lending Club melakukan pembelian kembali terhadap bandelan sebelum dijual kembali ke perusahaan investasi baru, di mana Renaud adalah salah satu pemegang saham dari perusahaan ini, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari manajemen dan komite Lending Club. Dari kasus tersebut dapat kita analisis bahwa penyebab terjadinya karena keserakahan yang menyebabkan Renaud mengambil tindakan pemalsuan data dan ketidaktransparan dalam pengambilan keputusan. Semua dilakukan hanya untuk memenuhi target bisnis semata. Kasus ini membuktikan bahwa tidak ada kontrol yang memadai dari sistem Lending Club dalam melakukan perubahan data, atau jika memang kontrol itu ada, tidak ada langkah preventif yang nyata untuk menghentikan tindakan yang melanggar prosedur atau norma kepatuhan.
Adanya campur tangan dari Renault sendiri terhadap kepentingan perusahaan investasi yang ia miliki, serta demi menopang tekanan pertumbuhan dan kompetisi yang luar biasa mendera. Solusi yang dapat dilakukan ialah dalam melakukan atau memberikan suatu pinjaman, maka sudah sebaiknya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebaiknya setiap perusahaan tidak hanya memiliki peraturan-peraturan saja, tetapi juga memiliki langkah preventif bagaimana jika terdapat pihak yang melanggar apa yang akan dilakukan perusahaan. Perusahaan sudah sebaiknya menciptakan budaya yang memiliki asas-asas yang dapat meningkatkan kinerja seperti budaya transparan, budaya tidak serakah, budaya yang suportif. Dan terakhir, kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi dalam perusahaan sebaiknya dipisah. Dapat disimpulkan bahwa jika ingin melakukan kegiatan peer-to-peer lending, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap perusahaan yang ingin dipakai untuk melakukan kegiatan tersebut. Walaupun peer-to-peer lending mudah untuk dilakukan, tetapi tentunya banyak prosedur yang harus dilalui agar memastikan keamanan bagi pendana dan peminjam. Semua resiko yang mungkin dapat terjadi tentunya juga perlu dipahami sebelum melakukan peer-to-peer lending. Bagi pihak yang menyediakan, sudah sebaiknya melakukannya dengan aturan yang bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat.